Play with the Nalagume. Hai kawan, jangan lupa di like dulu, terus diklik tombol subscribe-nya dan aktifin loncengnya ya. Waktunya Mama bercerita. Oke, ketemu lagi kawan. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Nah, di video kali ini seperti biasa, kalau Mama hadir di sini berarti waktunya Mama untuk bercerita ya. Mama akan menceritakan sebuah cerita rakyat atau dongeng dari Indonesia. Nah, untuk video kali ini dari mana nih cerita rakyat yang akan Mama ceritain? Oke, kemarin kita udah jalan-jalan kan ke daerah Jawa Tengah. Nah, sekarang kita akan jalan-jalan ke Pulau Bali. Nah, buat kalian semua yang suka banget liburan ke Pulau Bali, ini waktunya kalian untuk mendengarin cerita rakyat apa sih yang ada di Pulau Bali. Nah, penasaran kan? Tonton terus ya video ini sampai akhir. Cerita rakyat yang akan Mama ceritain dari Pulau Bali ini berjudul Kebo Iwa dan Asal-Usul Gunung Batur dan Danau Batur. Kebo Iwa adalah legenda dari Provinsi Bali yang bercerita tentang terbentuknya danau dan juga Gunung Batur. Kisah ini diceritakan secara turun-temurun di kehidupan masyarakat Bali dan akhirnya menjadi salah satu cerita rakyat populer di Indonesia. Nah, sebelum Mama lanjut ke ceritanya, Mama akan jelasin sedikit tentang Gunung Batur dan juga Danau Batur ya. Kawasan Gunung Batur dan Danau Batur di Kintamani, Bali tercatat sebagai UNESCO Global Geopark pertama di Indonesia pada 21 September 2015. Nah, Gunung Batur terdapat di wilayah Kintamani. Gunung ini dikenal sebagai gunung api yang masih aktif. Gunung Batur termasuk gunung purba dengan titik tertinggi kaldera gunung ini sekitar 2152 mdpl dengan kalderanya yang begitu luas dengan panjang 13,8 km dan lebarnya 10 km. Nah, selain menjadi objek wisata favorit untuk melihat terbitnya matahari, Gunung Batur ini memiliki arti penting dalam kehidupan religi masyarakat Bali. Sedangkan Danau Batur adalah danau kawah di Kintamani, Kabupaten Bangli di Bali. Danau Batur termasuk jenis danau kaldera aktif yang berada pada ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut. Oke, itu sekilas tentang Danau Batur dan juga Gunung Batur. Nah, sekarang Mama akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dari legenda ini. Nah, tokoh dari legenda ini adalah Kebo Iwa sendiri yang menjadi peran utama dari cerita rakyat ini. Nah, karakter pendukung lainnya yaitu adalah warga desa dan juga kepala desa. Jadi, bagaimana asal-usul terbentuknya Gunung Batur dan Danau Batur menurut cerita rakyat Bali? Nah, kita langsung aja ke ceritanya ya kawan ya. Let's go! Pada zaman dahulu kala di Pulau Bali hiduplah seorang sepasang suami istri yang telah lama berumah tangga tetapi tidak juga dikaruniai seorang anak. Nah, setiap hari mereka tidak berhenti berdoa kepada Sang Hyang Widiwasa agar diberi seorang anak. Hingga suatu hari doa mereka dikabulkan. Sang istri mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi tersebut tumbuh kuat dengan nafsu makan yang tergolong luar biasa, yaitu setara 10 orang dewasa. Semakin hari ia tumbuh semakin besar, sehingga bertambah juga nafsu makannya. Lama-kelamaan besar tubuhnya melebihi ukuran orang dewasa. Lantas orang-orang memanggilnya dengan sebutan Kebo Iwa atau Paman Kerbau. Lama-kelamaan ayah dan ibu Kebo Iwa tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan makan anaknya. Maka mereka meminta bantuan penduduk desa untuk menyediakan makanan untuk Kebo Iwa. Sejak saat itu, kebutuhan pangan Kebo Iwa turut ditanggung oleh penduduk desa. Selain nafsu makannya yang tinggi, Kebo Iwa juga terkenal dengan sifatnya yang pemarah. Jika keinginannya tidak terpenuhi, Kebo Iwa akan merusak lingkungan sekitarnya. Kebo Iwa bisa menghancurkan rumah-rumah penduduk, bahkan tak segan merusak pura ketika merasa makanannya kurang. Tentu saja hal ini semakin meresahkan warga desa. Meski begitu, Kebo Iwa sebenarnya bisa diandalkan. Jika dia tidak sedang mengamuk, dia akan menggunakan tenaganya untuk membantu penduduk sekitar. Kebo Iwa kerap dimintai pertolongan, seperti untuk mengangkut batu, meratakan tanah, memindahkan bangunan, membendung sungai, hingga menggali sumur.
Semua itu Kebo Iwa kerjakan karena imbalan yang disiapkan warga desa baginya yaitu makanan yang berlimpah. Di sisi lain, warga desa juga khawatir ketika penghujung musim hujan tiba. Sebagian besar penduduk yang hidup dari pertanian mengkhawatirkan persediaan bahan pangan ketika musim kering tiba. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan Kebo Iwa yang luar biasa, sementara kebutuhan pangan mereka sehari-hari saja terbatas. Suatu hari datang musim paceklik yang menyebabkan seluruh hasil panen penduduk gagal. Penduduk desa kekurangan makanan. Kekhawatiran penduduk desa akhirnya terjadi. Pada suatu waktu, Kebo Iwa merasa kelaparan. Namun makanan belum juga disiapkan karena persediaan makanan penduduk desa sudah tidak ada. Kebo Iwa menjadi marah dan melakukan pengrusakan. Ia merusak rumah-rumah penduduk, bahkan pura yang merupakan tempat ibadah juga tidak ia lewatkan. Aku lapar. Mana makanan untukku? Teriak Kebo Iwa meraung-raung. Penduduk berlarian mengungsi ke desa tetangga. Mereka berteriak ketakutan. Tolong, tolong! Semua panik dan takut. Kebo Iwa terus mengejar para penduduk itu. Sambil terus berteriak-teriak, Mana makanan untukku? Atau kalian akan kuhancurkan. Kebo Iwa semakin ganas. Ia tidak hanya menghancurkan rumah serta bangunan lainnya, namun ia juga menyantap hewan-hewan ternak milik penduduk. Mengetahui kehancuran yang ditimbulkan oleh Kebo Iwa, penduduk desa menjadi sangat kesal dan marah. Ini tidak bisa dibiarkan. Kebo Iwa semakin menjadi-jadi. Ucap salah satu penduduk desa. Karena banyak korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan oleh Kebo Iwa, penduduk mulai menyusun siasat untuk melenyapkan Kebo Iwa. Suatu hari, penduduk menemui Kebo Iwa yang sedang asik menyantap makanan yang disiapkan untuknya. Para warga menyampaikan keluh kesahnya. Hei Kebo Iwa, sebenarnya kami masih membutuhkan tenagamu karena rumah-rumah dan pura yang kau hancurkan. Bagaimana kalau kau membantu kami membangunnya kembali? Selain itu, bantu kami juga membuat sumur yang besar. Kami akan menyediakan makanan yang banyak untukmu hingga kau tak kelaparan lagi. Ujar kepala desa mempengaruhi. Makanan? Kalian akan menyediakan makanan yang enak untukku? Makanan yang banyak? Tanya Kebo Iwa, matanya berbinar. Ia bahagia mendengar kata makanan. Baiklah, aku setuju. Ujar Kebo Iwa. Membuat sumur adalah suatu hal yang kecil bagi Kebo Iwa. Ia pun menyetujuinya. Ia tidak sabar membayangkan betapa puas dirinya dengan makanan yang berlimpah. Kebo Iwa membangun kembali rumah-rumah penduduk dan menggali tanah di tempat yang sudah ditentukan. Pada saat yang bersamaan, warga mengumpulkan batu kapur di sekitar tempat galian Kebo Iwa. Itu adalah menjadi salah satu alat untuk menjalankan siasat menyingkirkan Kebo Iwa. Kebo Iwa merasa bingung melihat penduduk sangat banyak mengumpulkan batu kapur. Padahal batu kapur untuk rumah dan pura sudah ia cukupkan. Apa kalian mengumpulkan batu kapur begitu banyak? Tanya Kebo Iwa. Wahai Kebo Iwa yang baik hati, ketahuilah, setelah kamu selesai membuat rumah dan pura milik kami juga akan membuatkanmu sebuah rumah yang besar dan indah, kata kepala desa berbohong. Kebo Iwa sangat senang mendengarnya. Benarkah? Tanya Kebo Iwa meyakinkan. Tidak ada kecurigaan sedikit pun darinya. Ia pun semakin semangat menggali tanah sumur hingga air mulai terpancar keluar dari tanah. Kebo Iwa pikir pekerjaannya sudah selesai. Namun ternyata belum. Kepala desa mengatakan bahwa sumur yang digalinya kurang besar untuk menjadi sumber air satu desa. Kebo Iwa pun terus menggali lubang tanah hingga semakin besar dan dalam. Setelah bekerja, Kebo Iwa akhirnya kelelahan dan beristirahat untuk makan. Warga rupanya sudah menyiapkan makanan yang banyak bagi Kebo Iwa. Dan hal itu membuatnya sangat senang. Tidak menunggu lama, Kebo Iwa langsung menyantap seluruh makanan di depannya. Karena kekenyangan, Kebo Iwa mengantuk luar biasa dan tertidur pulas hingga mendengkur di dalam sumur hasil galiannya. Suara dengkuran Kebo Iwa terdengar oleh para penduduk yang berada di atas sumur. Para penduduk segera berkumpul di lubang sumur tersebut. Mereka melihat Kebo Iwa sedang tertidur pulas di dalamnya. Dengar semua, Seru kepala desa kepada warganya. mari kita jalankan rencana kita yang telah kita sepakati sejak awal. Perintahnya memimpin warganya untuk melemparkan batu kapur yang sudah mereka siapkan sebelumnya ke dalam sumur.
Mereka terus melemparkan batu kapur itu. Kebo Iwa tidak menyadari bahwa dirinya sedang dalam bahaya karena ia sedang terlelap tidur. Air dari dalam galian terus mengalir mengisi galian sumur. Batu kapur pun semakin memenuhi galian tersebut. Kebo Iwa yang sedang tertidur di dalamnya sontak tersedak dan terkejut menyadari hal yang terjadi. Kebo Iwa mengerang kesakitan. Tolong! Teriaknya lemah. Namun, lemparan batu kapur dari para warga semakin banyak. Kebo Iwa tidak dapat berbuat apa-apa. Rasa kenyang ditambah air dan bebatuan yang memenuhi galian sumur itu membuatnya tidak sanggup keluar dari sumur untuk menyelamatkan diri. Kebo Iwa menjadi tidak berdaya. Kebo Iwa terkubur hidup-hidup di dalam galian sumur itu. Ia menggelepar-gelepar selama beberapa saat dan menimbulkan gempa sesaat, tapi kemudian reda dan diam. Kebo Iwa akhirnya mati terkubur di dalam galiannya sendiri. Celakanya, air dalam galian terus keluar sampai meluap dan membanjiri desa dan area sekitar. Akibat banjir, warga akhirnya kehilangan harta benda, sawah, ladang, hewan ternak, dan rumah. Semua terburu-buru mengungsi ke tempat yang lebih tinggi tanpa dapat menyelamatkan barang mereka. Beberapa desa yang tenggelam itu kemudian membentuk sebuah danau besar. Danau itu kini dikenal dengan nama Danau Batur. Sedangkan tanah di samping danau yang tertimbun cukup tinggi membentuk sebuah bukit dan menjadi sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Batur. Oke kawan, itu dia cerita rakyat Kebo Iwa yang merupakan asal mula terbentuknya Gunung Batur dan juga Danau Batur menurut cerita rakyat Bali. Seperti biasa, Mama akan masuk ke pesan moral dari cerita rakyat Kebo Iwa. Legenda Kebo Iwa dan asal-usul Gunung Batur dan Danau Batur memberi pesan moral bahwa sifat serakah, egois, tamak, dan melakukan segala sesuatu hanya demi kepentingan pribadi dapat berujung merugikan diri sendiri dan juga sekitar. Selain itu, kita juga harus selalu waspada terhadap sesuatu yang bisa mencelakakan diri kita sendiri. Oke kawan, segitu dulu cerita rakyat kali ini. Seperti biasa, buat kawan-kawan semua yang pernah dengar ataupun pernah baca cerita rakyat tentang Kebo Iwa ataupun asal-usul Gunung Batur dan Danau Batur ini dengan versi yang berbeda, boleh ya kalian ceritain di kolom komentar supaya kita bisa juga belajar bersama-sama. Nah, selain itu, jika ada cerita atau bagian-bagian yang salah, boleh kawan-kawan koreksi juga ya di kolom komentar. Dan juga untuk kawan-kawan semua yang pengen cerita rakyat apa lagi nih yang mau Mama ceritain, boleh juga nih tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung terus Nala Gume Story dengan cara di subscribe, like, komen, dan juga share supaya kita semakin semangat untuk membuat video yang mengedukasi kawan-kawan semua. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk nonton video-video yang lainnya dari Nala Gume Story ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mama pamit, bye-bye.